Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupanmu. Shalom saudara semua. Ya. Sebelum itu kita memulai apa yang akan kita cari, isi hati Bapa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, Yesus Roh Kudus ya Bapa, selamat malam. Di malam hari ini ya Bapa, kami datang menghadap-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ya Bapa, yang tidak berguna ini ya Bapa, dipercayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Saat ini kiranya Bapa Engkau menyalibkan hamba-Mu ya Bapa, supaya bukan anak-Mu, hamba-Mu ini yang terlihat ya Bapa, tapi sungguh biar Engkaulah yang terlihat. Dan sungguh biar Engkau yang semakin besar dan aku semakin kecil. Dan saat ini juga Bapak biar cermin firman ya Bapak ada di depan kami ya Bapak, baik untuk pembicara maupun pendengar ya Bapak, supaya kami bisa melihat ya Bapak kondisi dari setiap pada kami ya Bapak, dan apa-apa saja yang harus kami benahi ya Bapak. Saat ini kami siap untuk mendengar. Beri kami telinga seorang murid, suburkan tanah hati kami, dan biar kami dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, kami serahkan waktu-waktu ke depannya untuk Engkau di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom semua. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini juga dengan penampilan yang baru. Supaya jangan pada kaget ya. Oke. Judul hari ini adalah apakah kita adalah anak Allah yang bertanggung jawab? Nah, tadi sharing sama Bapak Gembala kita, ini sepertinya nampol. Ya, mungkin agak sedikit keras. Tapi sesungguhnya firman ini saya dapat di tengah malam. Saya lagi berbaringan di kamar, di tempat tidur. Ada suara berkata, apakah engkau bertanggung jawab? Bertanggung jawab atas apa Tuhan? Bertanggung jawab kepadaku, bertanggung jawab atas keluargamu, dan tanggung jawab lainnya. Nah, makanya diberi kesempatan hari ini juga, saya rasa bukan kebetulan, tapi biar ntar kita akan sharing bersama-sama. Nah, tadi juga berbicara kesaksian dari WL, banyak yang telah kehilangan pekerjaan, tutup toko, dan penghasilan dan sebagainya. Memang saat-saat ini tidak mudah. Tetapi, Bapak, apa yang sebenarnya engkau mau? Bapak, apa yang sebenarnya engkau inginkan? Nah, kita sebagai orang tua, yang mungkin yang sudah menikah, yang sudah punya anak, kita punya beban anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab kepada anak-anak kita untuk memberi apapun yang sesuai kebutuhan mereka. Lalu apakah Bapak punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya? Sebelum kita masuk, apa tanggung jawab kita kepada Bapak? Oke? Nah, jika kita buka di Mazmur 37:23, firman-Nya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya ulangi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya mungkin tadi seperti katakan, Tuhan toko saya tutup. Tuhan saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Tapi ingat, yang menentukan langkah kita di masa depan untuk ke depannya siapa? Apakah diri kita sendiri? Bukan yang nentuin Bapak. Ya. Kalau mungkin kita yang sudah kehilangan penghasilan kita, percaya deh, kita putar otak sekalipun, usaha apa yang sekarang bisa jalan? Usaha apa yang bisa berkembang? Usaha apa yang bisa menghasilkan? Sampai putar otak bagaimanapun juga. Jika musim dingin sudah datang, jika pohon tidak diizinkan berbuah, maka
kalian bisa stres, kita bisa stres memikirkan hal ini. Tapi firman yang lain berkata apa? Tidak ada seorang burung pipit pun akan Tuhan biarkan. Rambut di kepala kita Tuhan pun hitung. Rekening di saldo kita Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi Bapa yang akan menetapkan langkah-langkah setiap orang benar. Yang apa? Yang berkenan kepadanya. Jadi bagaimana? Mungkin ada satu titik Tuhan, saya udah gak tahu lagi Tuhan. Saya udah gak tahu mesti bagaimana. Dulu kita bisa mengandalkan otot, kerja, otak, bisa. Sekarang apa yang bisa kita andalkan? Untuk keluar rumah aja sudah tidak bisa. Tetapi jika kita tidak keluar rumah, bukan berarti kita tidak bisa apa-apa, bukan? Nah, kita akan belajar. Tadi kita baca bagaimana posisi Bapak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Sekarang kita mau tahu, sesuai judul tadi, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, nah, pertama kita tanggung jawab sebagai anak Allah. Sebelumnya di pengajaran sebelumnya kita bicara mengenai apakah kita bekerja bagi Tuhan. Dalam pekerjaan itu, jika kita tidak bekerja, maka kita adalah pengangguran. Dan jika kita pengangguran di hadapan Allah, saya ulangi, jika kita pengangguran di hadapan Allah, ya, maka itu sebenarnya kita tidak bertanggung jawab kepada Allah. Sama seperti kita mungkin orang tua yang tidak bekerja, suami yang tidak bekerja, bagaimana dia bisa memenuhi tanggung jawab kepada anak-anaknya. Oke, nah sekarang kita bicara tanggung jawab sebagai anak Allah. Yang di sini diumpamakan adalah seperti anak yang terhilang, anak yang lari dari panggilannya, dari gerejanya. Ya, kita buka di sini dulu, kita buka firman dulu di Lukas 15 ayat 12, anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 12. Oke. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini adalah anak yang terhilang yang mau keluar dari rumah Bapak. Anak yang meminta bagian dia. Nah, kita buka lagi di Lukas 15 ayat 25-nya. Kita lihat di anak yang sulung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Nah, kita nggak bicara anak sulung yang itu yang marah kepada anak bungsunya. Tapi kita lihat apa yang dia kerjakan. Dia bekerja di ladang. Anak yang bekerja. Dan satu lagi anak yang minta bagiannya. Mungkin kita, Tuhan, aku mau minta berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Padahal kita belum tentu kita bekerja, ataupun kita bekerja tapi kita mengharapkannya berkat-berkat Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita bicara anak yang terhilang, anak itu keluar dari rumah itu. Dan menghabiskan seluruh kekayaannya. Dia tidak mau lagi bertanggung jawab di rumah bapak. Dia tidak mau bekerja seperti kakak yang sulung. Satu anak ini tidak bertanggung jawab. Kita buka lagi di Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak tidak menghendaki kita menjadi anak yang hilang itu. Bapak tidak menghendaki bahwa setiap daripada kita tidak mau bekerja atau lari dari tanggung jawab. Kita bisa perhatikan berapa banyak dalam satu gereja. Ya, banyak Tuhan panggil, banyak Tuhan saring. Tapi berapa banyak yang bertahan? Berapa banyak yang kecewa? Berapa banyak yang lari dari panggilannya dan mereka memilih untuk jadi yang terhilang? Kenapa? Banyak alasannya. Tapi alasannya adalah mungkin karena mereka tidak mau bekerja lagi. Mereka hanya mengharapkan sesuatu tapi mereka tidak memperolehnya. Jadi mereka apa? Lari. Menjadi anak yang terhilang itu. Nah, bagaimana dengan kita? Situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin banyak gereja yang sudah tutup. Ya, banyak yang udah tidak bisa mengharapkan hamba-hamba Tuhan lagi. Tapi saat-saat seperti ini, motivasi kita apa untuk mencari Tuhan?
Apakah kita masih menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak Allah? Dan kita akan lihat lagi, apalagi mengapa ada anak yang terhilang? Kita buka di Amsal 18 ayat 1. Mengapa ada anak yang terhilang? Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Anak yang hilang mencari keinginannya sendiri. Dia bukan mencari kehendak Bapa. Dia bukan mencari Bapa, apa yang kau percayakan kepadaku untuk aku kerjakan. Tapi dia mencari apa yang menjadi keinginannya. Anak yang terhilang itu keinginannya apa? Dia ingin menghabiskan seluruh hartanya, harta Bapa, untuk berfoya-foya di dunia. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab untuk bekerja bagi Bapa seperti anak sulung. Tapi dia mau menghabiskan semuanya itu. Nah, lalu apa maksudnya semua ini? Ingat, kekayaan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu. Bagaimana kita menggunakan harta yaitu waktu kita? Apakah kita menghabiskan dengan keinginan kita sendiri, kedagingan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri? Dan akhirnya Tuhan panggil, ayo anakku kita berdoa. Tuhan saya gak mau, saya mau main, saya mau nonton, saya mau ini dan sebagainya. Tuhan anakku, mari doakan bangsamu. Tuhan TV film seri lagi bagus, lagi nanggung-nanggungnya. Dia tidak mau. Dia lebih memilih untuk menghabiskan keinginannya daripada apa yang menjadi kehendak Bapa. Oke, berarti anak Allah ini, kita introspeksi baik saya diri saya sendiri dan kita semua. Apakah selama ini kita bertanggung jawab kepada Bapa? Oke. Nah, di sini ada katakan orang yang menyendiri itu berjalan tanpa Tuhan. Walaupun engkau ada Tuhan, namun belum tentu engkau berjalan bersama Tuhan. Ya. Walaupun kita punya Allah, punya Bapa, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa, mungkin kita ke gereja, tapi belum tentu kita berjalan bersama Tuhan loh. Apa alasannya? Tuhan mau kita ini, Bapa mau kita ini, tapi yang kita cari adalah keinginan kita sendiri. Kita tidak berjalan seiringan. Jadi walaupun kita beragama Kristen, walaupun kita mengaku sebagai anak Tuhan yang diberkati dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, kita tidak melakukan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa, dan kita berjalan menurut keinginan kita sendiri, maka apakah kita anak Allah yang bertanggung jawab? Kita akan bagikan lagi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang lain adalah, selain kita anak Allah, kita akan berbicara dua. Yang kedua, tanggung jawab engkau sebagai tentara Allah. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, kita tahu saat-saat seperti ini mungkin banyak yang pusing, harus cari duit apa, harus bagaimana, harus cari jalan keluar, bagaimana menerima pemasukan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagi kita yang sudah menjadi tentara, bagi kita yang sudah ikut dalam peperangan rohani, apakah kita masih berperang? Apakah kita masih mengikuti panggilan kita untuk melakukan peperangan rohani? Loh, tapi bagaimana? Aku kan tidak bekerja Tuhan, aku kan mesti cari uang aku dan lain sebagainya. Dikatakan apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Langkah-langkah ke depan Tuhan mau Bapa seperti apa, dunia ini akan seperti apa, Indonesia akan menjadi apa. Kita tidak perlu pusingan untuk itu hal itu. Sebab apa yang bisa kita lakukan? Apa yang manusia bisa lakukan? Ya. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Satu, yaitu tanggung jawab kita sebagai tentara Tuhan. Ada peperangan. Peperangan apa aja? Ntar kita akan sharing, kita bagikan. Kita buka lagi di Mazmur 34 ayat 7. Kita baca dulu firman-Nya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Pertama, kita berperang. Kedua, kita berjaga-jaga. Kita meminta malaikat untuk berjaga-jaga. Dengan pandemik virus corona ini, akhirnya setelah
kita diisolasi, kita tidak bisa kemana-mana. Akhirnya Tuhan, pemerintah akan memberikan kebebasan di mana mungkin ada yang bisa bekerja lagi, ada yang bisa berkumpul lagi. Tetapi bahaya virus corona tetap mengintai, bukan? Di mana banyak kumpulan akan ada banyak-banyak yang mungkin terkena dampaknya, kena virusnya. Terus bagaimana? Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang demikian? Dengan apa? Dengan berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berperang, dengan memerintahkan malaikat-malaikat untuk berjaga-jaga atas kita. Tapi kan ini adalah segala sesuatu yang virus. Kenapa saya harus berdoa? Berdoa dalam roh. Karena dikatakan apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ada bagian dari Tuhan, ada bagian dari kita. Dan kita bagaimana untuk menjaga diri kita? Kita dengan berdoa, dengan berperang. Oke? Nah, terus lanjut kita buka untuk supaya kita perjelas lagi. Kita buka di Matius 4 ayat 23. Nah, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, Yesus berkeliling, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada penyakit-penyakit yang bukan hanya disebabkan oleh manusia yang tidak menjaga dirinya. Ada penyakit-penyakit yang emang ada merupakan serangan dari roh. Ya. Nah, setiap hal apa yang kita lakukan, sebagian besar banyak yang berdampak dari roh. Ya. Nah, mungkin saya pagi-pagi tadi ada pembahasan mengenai gini. Bahasa roh akan meningkatkan imun tubuh manusia. Ada yang berkata membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Terus ada yang percaya Mazmur 91 untuk menjaga diri, ada juga yang tidak percaya. Ada yang baca Mazmur ini tapi kena sakit juga toh. Jadi benar gak? Apakah perlindungan Tuhan sempurna atau perlindungan Tuhan tidak sempurna? Ntar kita akan bahas, ya kan? Nah, tetapi saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Apa tanggung jawab kita sebagai tentara Tuhan? Yang pertama, menjaga diri kita. Kita mengutus malaikat-malaikat untuk berjaga-jaga, untuk bukan hanya kita menjaga diri secara lahiriah, tapi ada bagian di mana kita menjaga secara roh. Sekarang saya tanya, bagaimana malaikat bisa berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia? Jika kita tidak melakukan bagian kita. Bagaimana kita bisa luput dari segala hal serangan sakit penyakit dan virus corona? Terlepas dari kita tidak menjaga bagian kita, tidak menjaga tubuh kita, tetapi menjaga diri daripada serangan tiap serangan. Yaitu dengan berdoa. Malaikat-malaikat itu bergerak atas perintah tentara. Dan engkau adalah tentara Tuhan. Engkau bukan warga sipil biasa. Engkau bukan hanya sekedar warga negara sorga yang Tuhan minta tolong. Tuhan, saya minta diberkati. Tuhan, saya minta penjagaan. Kita di gerbang pujian, engkau adalah tentara. Apalagi engkau mencapai tingkatan-tingkat yang lebih tinggi. Malaikat-malaikat mau ngapain? Jangan biarkan kita yang saat ini pengangguran secara lahiriah membuat malaikat juga pengangguran. Dan jika malaikat pengangguran, siapa yang menjaga diri kita? Itu baru diri kita. Bagaimana yang menjaga keluarga kita? Bagaimana menjaga sekeliling kita? Siapa yang akan diutus? Bapak Maha tahu, iya, tapi anaknya gak mau doa, gak mau tanggung jawab. Terus bagaimana? Ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita sebagai tentara, apakah kita melakukan bagian kita? Ya, kita baca lagi di Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Roh-roh yang melayani siapa? Bukan jin, itu bagian dari dukun. Atau roh-roh jahat, bukan. Roh-roh yang melayani ini adalah malaikat-malaikat. Karena malaikat adalah roh. Malaikat yang ada bersama-sama kita, bisa kita utus untuk melayani. Bisa kita utus untuk bekerja. Apalagi kita seorang tentara yang punya banyak malaikat. Apakah kita mengutus mereka? Orang tua kita. Rentan orang tua.
Kita berdoa untuk mereka berjaga-jaga. Ingat, serangan dari virus corona bukan hanya secara lahiriah, tapi secara roh dan jiwa. Kenapa? Lebih banyak orang yang takut daripada yang kena. Lebih banyak orang yang khawatir daripada kena virus corona. Dan dampak dari kekhawatiran bukan hanya sakit penyakit saja. Bisa banyak hal. Sekarang dampak dari virus corona apakah sakit penyakit? Enggak. Kebangkrutan ekonomi. Itu dampak secara roh. Kebangkrutan bangsa-bangsa. Bukan hanya sakit penyakit lagi. Dampaknya lebih luas. Ini rencana siapa? Oke, rencana Bapa atau rencana dari sejahat untuk menghancurkan ekonomi bangsa-bangsa. Lalu bagian kita apa? Duduk diam saja. Lalu bagian kita apa? Apakah kita menjadi anak Allah yang bertanggung jawab, yang berdoa bagi bangsa ini, di mana firman berkata apa? Doakanlah di mana tempat engkau aku buang, di mana kota tempat engkau tinggal. Berdoalah bagi mereka untuk kesejahteraan mereka. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita berdoa? Apakah kita mutus malaikat? Apakah kita berjaga-jaga atas bangsa Indonesia? Atau kita, Tuhan, saya bingung, tanggung jawab ini terlalu berat buat saya, Tuhan. Saya capek. Capek apa? Lu kan nganggur. Kamu gak bekerja kan? Mau alasan apa? Dulu mungkin, Tuhan saya terlalu sibuk bekerja. Tuhan saya sibuk cari uang. Oke, kita bisa pakai alasan itu. Sekarang alasan kamu apa? Kamu sibuk apa? Sibuk masak. Masak 1 hari sampai masak terus. Sibuk apa? Nah, mungkin sebenarnya ada baiknya Tuhan mengisolasi semua hal ini. Supaya kita tahu sebenarnya apa yang terpenting saat-saat ini. Ya, oke. Nah, kita balik lagi. Terus Tuhan, ada yang sudah bahasa roh, ada yang sudah baca firman, dan lain sebagainya. Tapi kok bisa kena virus corona ya Tuhan? Kenapa? Banyak alasannya. Dan kita bukan berarti dengan, berarti karena orang itu kena virus corona, bahasa roh gak mempan dong. Karena itu virus corona, Mazmur ini gak berlaku dong. Bukan itu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita menjaga sesuai porsi kita, yaitu dengan berdoa, dengan membaca firman. Lalu jika ada yang terkena sakit penyakit, Tuhan punya rencana. Oke? Nah, kita baca lagi di Yohanes 9 ayat 2-3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jangan salah, jika Tuhan mengizinkan sakit penyakit datang kepada anak-anak Allah, ingat, burung pipit jatuh Tuhan tahu, rambut kepala Tuhan jatuh Bapa tahu. Jika anak-anak Allah, anak-anak Bapa kena sakit penyakit, Bapa tahu gak? Dan jika Bapa tahu, Bapa punya tujuan gak? Ayub diuji, dicobai, Bapa punya tujuan, Bapa punya maksud. Walaupun mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal, tapi apakah engkau tahu bahwa mereka berperang untuk kita? Mereka adalah pejuang-pejuang iman. Mereka berdoa bagi bangsa-bangsa. Dan mungkin harga yang dibayar harus dibayar dalam nyawanya. Tetapi jangan membuat kita menjadi lemah. Tuhan, berarti perlindungan Tuhan gak sempurna dong. Tuhan berarti bahasa roh udahlah gak usah pakai Tuhan. Toh kena bisa sakit penyakit juga. Terus Mazmur tidak berlaku. Bukan begitu. Lakukan bagian kita dan lakukan apa bagian Tuhan. Jadi jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu banyak dalil. Fokus kita adalah apakah kita melakukan tanggung jawab kita. Dan jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka kesalahan ada pada siapa? Itu balik. Oke? Bagian ketiga. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ini sangat penting saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sudah berada posisi nyaman. Sudah enak toh. Yang penting aku Kristen masuk surga. Tapi apakah dia melakukan tanggung jawabnya? Firman berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini di
khotbah sebelumnya kita bicara pekerjaan. Ada tanggung jawab untuk menjaga diri kita supaya kita tidak kehilangan keselamatan kita. Kenapa harus dengan takut dan gentar? Karena kita bisa kehilangan. Nah, apakah kita melakukan tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita apa? Untuk mengejar keselamatan kita. Kita harus hidup menjadi pelaku firman, kita harus menghasilkan buah roh, dan lain sebagainya, bukan? Ya. Nah, firman yang lain adalah, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus tangkal dirinya dan memikul salibnya. Nih, memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sampai akhir hidup kita. Saya ulangi, menyangkal diri dan memikul salib adalah tanggung jawab kita sampai akhir hidup kita. Bukan seenaknya kita saat mau sangkal-sangkal sama memikul salib, udah lepas. Saat kita melepas tanggung jawab kita untuk memikul salib, ya, maka apakah keselamatan kita masih ada? Oke. Nah, kita buka lagi di Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apakah pertama engkau menuruti firman untuk menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ini adalah hari-hari pencobaan yang datang ke seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Tapi apakah kita melakukan tanggung jawab kita untuk menuruti firman, untuk tekun berdoa. Dan katakan apa? Aku datang segera. Pencobaan-pencobaan sekarang ini hanya trial and error. Ntar ke depannya bukan lebih mudah. Pencobaannya akan lebih luar biasa. Jika kita saat ini tidak berusaha untuk setia sama Tuhan, apakah kita bisa lewati percobaannya? Akan lebih berat lagi. Ya, dikatakan apa? Peganglah apa yang ada padamu. Sekarang saya tanya, apakah keselamatan masih engkau pegang? Saya ulangi, apakah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada engkau masih engkau pegang? Atau engkau sudah kehilangan keselamatan itu, atau engkau sudah menjadi anak yang terhilang? Bahkan dikatakan apa? Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Engkau dulu sudah menang. Engkau sudah menjadi pemenang. Engkau sudah menjadi raja-raja. Engkau menjadi jenderal. Sekarang saya mau tanya, mahkotamu masih adakah? Apakah engkau masih setia dalam panggilan tertinggimu? Atau semua itu sudah hilang? Tapi ingat, belum terlambat. Yesus belum datang. Tapi dia segera datang. Jadi apa? Bagaimana tanggung jawab pertama terhadap dirimu sendiri? Apakah engkau bertanggung jawab pada dirimu sendiri? Oke, ini satu. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluargamu. Oke, kita buka di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang kalian tentukan. Sekarang tadi bicara diri kita sendiri. Sekarang bicara keluarga kita. Ingat, keselamatan keluarga kita ada di tangan kita. Keselamatan anak-anak kita ada di tangan kita. Tanggung jawab kita kepada anak-anak kita bukan tanggung jawab secara lahiriah saja. Tapi ada nama tanggung jawab roh, ada nama tanggung jawab jiwa. Apakah kita melakukan tanggung jawab itu? Tentukan, kita mau bimbing anak-anak kita, keluarga kita menuju apa? Menuju dunia ini yang akan menuju kebinasaan atau menuju kepada Tuhan? Bisa dicek dengan satu, apakah engkau menjalankan mesbah keluarga? Itu bisa kau cek.
Jika tidak kau jalan mezbah keluarga, engkau jalan mezbah apa? Ini kita introspeksi. Kita mendidik anak, sekarang homeschooling, didik anak luar biasa. Tidak mudah, tetapi mereka harus dididik bukan hanya otak saja, tapi rohnya juga. Karena firman berkata apa? Apa yang ku kehendaki, Tuhan kehendaki, adalah keturunan ilahi. Bukan keturunan orang-orang pintar di bumi. Tapi keturunan ilahi yang sungguh mengenal Bapa, sungguh mengenal Yesus, sungguh mengenal Roh Kudus. Itu keturunan yang Bapa kehendaki. Untuk apa engkau menikah? Untuk menghasilkan keturunan. Untuk keturunan seperti apa? Suatu duka bagi orang tua adalah ketika anaknya terjauh daripada Tuhan. Sebagus apapun engkau, sehebat kesalehanmu, jika anakmu hilang, segala sesuatu nampaknya sia-sia, bukan? Nah, makanya kita lihat, tetapi apa penyebabnya? Kenapa anak bisa terhilang? Emang adalah pilihan seorang anak-anak. Tapi ingat, semua itu tidak lari dari tanggung jawab seorang orang tua. Tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tanggung jawab kepada engkau. Apakah engkau menentukan kepada siapakah saat ini keluargamu akan beribadah. Oke? Nah, kita baca di 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ingat, dalam tanggung jawab yang kita lakukan untuk keluarga kita, Tuhan akan mengangkat keluarga kita lebih tinggi, lebih besar. Lebih luar biasa. Karena Daud dikatakan apa? Daud membawa. Ya, sehingga keluarganya, sehingga segala sesuatunya Tuhan angkat. Sama saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ingat, keturunan anak cucunya Tuhan akan berkati. Walaupun sekarang kita tidak lihat. Oh Tuhan, ini kondisi seperti ini. Bagaimana keturunan saya? Tapi yang terpenting adalah apakah engkau melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Walaupun Daud punya anak Salomo. Ya kan? Walaupun dalam segala hal dia membangun hal yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya Salomo jatuh. Tapi ingat tuh, Salomo masih Tuhan jaga. Karena Tuhan masih ingat janjinya kepada Daud, kepada orang tuanya. Jadi walaupun mungkin ke depannya anak kita tersesat. Anak kita terhilang. Tapi ketika kita setia kepada Tuhan. Tuhan ingat perjanjian kita. Anak kita akan dijaga. Walaupun seberapa jauhnya. Tapi yang penting adalah satu. Apakah kita melakukan tanggung jawab kita atau enggak. Oke. Kita buka lagi di Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini adalah janji. Oh Tuhan, saya tidak melihat kondisi seperti ini Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu. Oke, saya dapat ilustrasi seperti ini. Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan segala, Tuhan ini segalanya untuk saya. Dalam perjalanan hidupnya. Dalam perjalanan dia akan mempersembahkan Ishak. Berapa banyak kebingungan yang dialami. Tidak mudah bagi sebagai orang tua. Sama seperti kita saat ini. Tuhan, bagaimana Tuhan kondisi seperti ini Tuhan. Tuhan, ekonomi hancur, bangsa-bangsa bangkrut ya Tuhan. Aku punya anak Tuhan, ini harus bagaimana? Kita tidak tahu jalan ke depan itu seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi apakah kita melakukan tanggung jawab kita? Ingat, Tuhan yang netapin langkah-langkah ke depan. Saat ini langkah engkau tidak tahu, tapi ke depannya Tuhan tahu. Bapa tahu. Engkau akan menjadi kaya, Tuhan tahu. Engkau tidak akan menjadi kaya, Tuhan pun tahu. Karena tidak semua orang diberkati untuk menjadi kaya. Tapi untuk menjadi setia, untuk melakukan tanggung jawab, itu ada pilihan pribadi. Orang benar Tuhan tak akan biarkan minta-minta, itu ada di firman. Tapi tidak semua orang kaya. Tidak semua orang diberkati secara lahiriah. Tapi keturunan yang diberkati bergantung kepada kita. Apakah kita menjalankan tanggung jawab kita kepada keluarga kita? Berkat lahiriah bisa Tuhan entar.
Tapi yang menentukan diri kita sendiri dan keluarga kita, sekali saya katakan, adalah kita. Apakah kita melakukan tanggung jawab kita atau tidak. Dikatakan apa? Tidak akan pernah sia-sia jika engkau melakukan segala tanggung jawabmu di hadapannya. Tidak akan pernah sia-sia jika engkau melakukan segala tanggung jawabmu di hadapannya. Oh Tuhan, tanggung jawab ini begitu berat. Ini tidak mudah. Sangkal diri, pikul salib untuk menjadi iman, untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi pendosa syafaat untuk bangsa ini. Tidak mudah Tuhan. Berapa banyak air mata, berapa banyak keringat, berapa banyak pengorbanan. Saya harus berperang, buang waktu dan lain sebagai Tuhan. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang akan menjadi sia-sia adalah jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Ya. Oke. Kita tanggung jawab apa lagi? Kita buka di Lukas 11 ayat 33. Tanggung jawab kepada sekelilingmu. Udah, tidak bacakan? Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tanggung jawab kepada sekelilingmu adalah, apakah engkau benar anak Tuhan? Apakah engkau benar anak Allah? Apakah ada buah roh yang dihasilkan? Apakah sekeliling mengenal Yesus karena engkau? Atau selama ini orang bahkan gak tahu lu Kristen? Orang tidak mengenal, oh kamu selama ini anak Tuhan ya? Selama ini kemana aja? Nah, kita harus punya dampak untuk sekeliling kita. Ya, apalagi saat-saat seperti ini, ingat ladang sudah mulai menguning. Pekerja sedikit. Dan bagaimana sekeliling kita tahu kita pekerja untuk Tuhan. Jika kita tidak bekerja, jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita untuk bekerja untuk Tuhan. Bagaimana? Bagaimana Injil diberitakan jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka tahu Yesus itu hidup jika engkau tidak menceritakan kepada mereka bagaimana perjalanan engkau dengan Yesus? Ingat, kita baca dulu firman-Nya di Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunanmu akan dua. Satu menjadi bintang, satu menjadi pasir. Bintang ini yang akan menghasilkan terang. Pasir ini tidak menghasilkan terang. Kita anak Tuhan, kita yang mau seperti apa? Kita mau menghasilkan terang seperti pelita, atau selama ini kita sama aja dengan orang fasik, dengan orang dunia? Apa bedanya? Apa tanggung jawabmu kepada sekelilingmu? Ingat, saat engkau memberitakan Injil dan mereka percaya, dan mereka terima Yesus, ya, walaupun mungkin engkau tidak tahu diterima atau enggak, tapi kamu sudah menabur, sudah menyiram. Tapi ketika di sorga, mereka menghampiri engkau. Terima kasih ya, karena kamu aku mengenal Yesus. Terima kasih ya, karena kesaksianmu akhirnya aku tahu Yesus itu hidup. Mungkin kita tidak tahu, bagian kita hanya menabur, menyiram. Kepada sekeliling kita, kita kenalkan siapa Yesus. Kita mungkin tidak tahu bahwa dia percaya, atau kita tahu dia percaya. Tapi semua itu ada dampak. Jadi apakah kau Kristen yang berdampak, atau kau Kristen pasir yang hanya numpuk-numpuk aja di sana? Engkau tidak menjadi bintang yang nuntun orang. Oke? Nah, lagi tanggung jawab kepada Allah. Ini lebih tidak mudah saudara-saudara. Tanggung jawab kepada Allah dari segala kepercayaan yang telah diberikannya. Oke? Apa aja yang Tuhan berikan? Pertama itu waktu. Kuasa, karunia roh, jiwa-jiwa. Dan balik lagi, jawatanmu. Bagi mereka yang sudah punya jawatan. Bagi mereka yang sudah dipercayakan karunia. Bagi mereka yang sudah dipercayakan kuasa. Tuhan nuntut lo itu loh. Tahu gitu mah gue gak mau terima. Gitu. Kamu jadi bersungut-sungut. Padahal dahulu kala engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku.
Sekarang setelah perjalanan dimulai dan udah mau mendekati akhirnya, Tuhan saya gak mau lagi. Capek, lelah, bersungut-sungut. Dan apakah itu tidak ada tanggung jawabnya? Itu lari dari tanggung jawab. Sama seperti anak yang terhilang tadi. Anak yang terhilang tadi udah kaya di rumah Bapa, udah punya apa-apa. Kita diberi kuasa, kita diberi karunia, kita diberi ini itu segala macam. Tapi kita mau jual, kita mau buang. Kita habiskan untuk dunia. Segala kekayaan yang begitu besar yang Tuhan percayakan, bahkan yang sudah menjadi raja. Kita mau, Tuhan saya gak mau. Saya gak mau. Di rumah Bapak terlalu banyak beban. Di rumah Bapak terlalu susah. Di rumah Bapak banyak persoalan. Lebih baik saya mencari keinginan saya sendiri. Akhirnya kita keluar. Saya katakan satu, anak terhilang ada yang balik dan ada yang tidak balik loh. Yang bungsu ini banyak yang terhilang. Orang Kristen banyak yang terhilang. Tapi apakah semua balik? Nggak semua balik. Ada yang masih hidup di ampas babi. Apa yang masih hidup di kotoran. Ada yang masih hidup di lumpur dosa. Ada. Dan ada juga sampai mati pun nggak balik. Nah, inti introspeksi. Apakah kita mau menjadi anak terhilang itu? Tuhan sudah percayakan kepada kita banyak hal. Tapi kita tidak mau pakai. Kita buang. Oke. Kita buka Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan beri apa kepada kita? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Bapa? Oh, harus tanggung jawab. Harus itu. Engkau gak bisa bilang buang aja terus kamu mau tanggung jawab. Engkau lari dari tanggung jawab. Gimana pun juga harus tanggung jawab. Atas segala Tuhan yang berikan, kau harus tanggung jawab. Oke. Kita buka lagi di Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Bagi mereka yang sudah bekerja untuk Tuhan, menjadi terhilang, apakah mereka dapat upah dari segala kerjaan mereka? Firman-Nya berkata apa? Masakah semua itu sia-sia? Apa yang telah kau kerjakan? Kita sudah bekerja untuk Tuhan berapa lama, berapa tahun. Kita sudah melayani, kita sudah pelepasan. Kita memberitakan Injil kepada banyak orang dan banyak orang diselamatkan. Kita sudah mengumpulkan, kita sudah investasi kekayaan di sorga. Tetapi ketika waktu yang sudah sangat dekat, ketika Yesus mau datang, kita akan terima upahnya. Kita lari. Kita memecat diri kita sendiri dari jabatan rohani yang Tuhan percayakan. Lalu apakah kita masih mendapat upah? Tuhan, saya kan sudah bekerja. Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namaku? Tuhan, bukankah aku mengadakan mukjizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku gak kenal engkau. Jangankan upah, Tuhan aja udah gak kenal engkau lagi. Ingat, bukan awal yang menentukan akhir seseorang, tetapi akhir seseorang yang menentukan bagaimana dia akan hidup di hadapan Tuhan. Engkau boleh awalnya baik, engkau boleh awal lari sangat cepat. Tapi di tengah perjalanan kau tidak sampai finish, maka engkau bukan pemenang. Pecundang di hadapan Tuhan bukan orang yang selalu melakukan kegagalan. Orang benar jatuh 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun. Pecundang adalah orang yang tidak melakukan tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Itu. Bukan kalau bicara kelemahan, saya pun banyak kelemahan. Banyak kegagalan, lebih banyak kegagalannya. Tapi saya tidak mau menyerah. Sesulit apapun saya berusaha untuk setia. Mudah? Tidak. Tapi saya berusaha Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang sanggupkan. Dan saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Karena semua ini saya harus perhadapkan kepada Tuhan, kepada Bapa, apa yang Tuhan berikan. Dani pagi-pagi gembala kita, apa kamu siap mengajar? Oke. Kenapa? Saya harus mempertanggungjawabkan jawatan saya. Walaupun dengan kondisi yang agak sulit, tapi saya tetap berusaha. Dan hasilnya bukan untuk memuliakan diri saya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya firman ini pun untuk diri saya sendiri. Tapi firman ini saya mau bagikan supaya kita mengerti
keras, iya. Saya dihajar. Selama ini saya kemana saja? Boleh tanya. Apakah yang saya lakukan dalam kehidupan saya? Tidak semua selalu berhasil, tidak semua sukses. Lebih banyak gagalnya. Tapi saya berusaha untuk setia. Berusaha untuk memikul salib itu lagi. Berusaha untuk mempercayakan, untuk dapat dipercayai lagi oleh Bapa. Dan ini saya masih setengah proses, saya pun masih berjuang ke depannya. Oke? Nah, apalagi tanggung jawab kita kepada Allah. Tanggung jawab pertama mungkin kita pernah lihat, pernah dengar, di gerbang pujian ada namanya patroli secara roh. Kita berdoa untuk memerintahkan malaikat untuk berjaga-jaga. Kita akan buka firman-Nya ya. Kita buka di Ayub 1 ayat 6-7. Oke. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iblis aja patroli. Iblis aja keliling. Iblis aja mencari. Iblis aja berpatroli untuk mencari orang-orang, anak-anak Tuhan yang dapat ditelannya. Iblis mencari mangsa. Tapi perhatikan di ayat sebelumnya, buka lagi tolong. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Bukan hanya iblis saja. Anak-anak Allah ini bukan hanya malaikat. Yang menghadap Tuhan bukan hanya malaikat. Yang menghadap Tuhan adalah anak-anak Allah. Yang berdoa, yang bekerja, yang berpatroli. Untuk menjaga sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang diperolehnya. Ya kan? Apa yang kita lakukan dalam doa kita? Apakah kita berpatroli atau enggak? Kenapa? Iblis nih kerjanya sibuk sekali. Dia cari karena waktunya sudah dekat. Sebisa-bisanya makin banyak jiwa yang disesatkan. Kenapa? Karena semakin banyak jiwa-jiwa yang disesatkan, banyak anak-anak Allah yang terjerumus dan akhirnya masuk ke dalam kengerian, kekekalan, itu melukai hati Bapa. Target iblis adalah menyakiti Bapa. Dengan cara itu banyak anak-anak Allah yang akhirnya gagal mengikuti Yesus dan akhirnya masuk ke dalam neraka ilahi. Itu target iblis untuk melukai hati Bapa. Nah, tetapi bagaimana kita? Apakah kita sebagai anak-anak Allah kita patroli, kita berdoa dalam roh, kita mengutus malaikat-malaikat untuk setidaknya mengurangi pekerjaan-pekerjaan si jahat, membatasi pekerjaan-pekerjaan mereka. Virus corona boleh melukai banyak orang, menyakiti banyak orang, tetapi pekerjaan-pekerjaan iblis dapat kita batasi. Jika target mereka 100, kita bikin 10. Kita bisa batasi dengan doa-doa kita. Emang siapa kita Tuhan? Siapa? Emang lu siapa? Emang lu sekolah teologi apa? Lu tingkatan apa? Emang lu pendeta apa? Bukan, kita adalah anak-anak Allah yang adalah tentara Tuhan yang bekerja di akhir zaman. Itulah kita. Kita bukan orang pintar, kita ada orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak dianggap dunia, tapi mau bekerja untuk Tuhan. Yang berani berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Siapa? Bukan, kita bukan siapa-siapa. Kita itu Daud yang kecil melawan Goliat yang gede. Daud yang gak dianggap melawan raksasa yang luar biasa. Tapi satu batu membunuh Goliat. Apakah itu kebetulan? Enggak. Karena Tuhan yang bekerja. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau hanya orang biasa. Tetapi Tuhan bisa bekerja lewat doamu. Kata siapa? Doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa pendeta A, bukan doa teologi ini, tapi doa orang benar. Cuman masalahnya siapa yang berdoa? Tadi
Khotbah yang lalu adalah pengangguran. Apa kau bekerja bagi Tuhan? Apa kau berdoa? Sekarang, apakah engkau melakukan tanggung jawabmu? Atau engkau sibuk dengan yang lainnya? Oke, kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 9. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Oke, di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saat ini kita di goa sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, kita di rumah. Kita di goa. Ya kan? Tapi dengan goa apa kita dibatasi? Kita terbatas. Apakah kita tidak bisa kerja? Dan Tuhan nanya, kamu ngapain di sini? Kalau di ayat selanjutnya adalah, aku bekerja segiat-giatnya demi Tuhan. Apa yang menjadi kerjaanmu? Apa yang menjadi kerjaan kita? Apakah engkau bekerja untuk Tuhan? Atau akhirnya, enggak saya capek, saya ini itu dan lain sebagainya. Itu engkau akan pertanggungjawabkan, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Bapa. Tuhan akan minta. Oke? Yang terakhir, yang ketujuh. Tanggung jawab kepada setiap firman dan rahasia yang telah dipercayakan kepadamu. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tuhan percayakan apa? Kita mungkin udah berapa lama di gerbang pujian, udah berapa tahun atau mungkin yang masih baru. Tuhan banyak percayakan rahasia-rahasia yang mungkin orang teologi pun tidak tahu rahasia-rahasia itu. Tuhan banyak percayakan kuasa. Tuhan banyak percayakan otoritas. Kita oleh karena kasih karunia, Tuhan memberikan kita suatu gambaran yang besar, rahasia-rahasia Tuhan. Dan yang lain mungkin hanya rahasia-rahasia gambaran kecil. Kita mungkin dapat porsi yang lebih banyak. Kita mengetahui banyak. Tapi apakah apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan itu? Oke, contoh seperti ini. Di luar sana, saya lagi menyelidiki, banyak orang menganggap bahasa roh hanya karunia. Itu simple. Bahasa roh hanya untuk orang-orang tertentu, tidak untuk semua orang. Bahasa roh hanya ini, itu. Tapi kepada kita, fungsi-fungsi bahasa roh ada banyak. Banyak rahasia yang Tuhan percayakan mengenai bahasa roh. Banyak. Di luar sono masih banyak, Tuhan saya tahu bahasa roh tuh untuk komunikasi sama engkau. Tapi saya bisa gak terima ya Tuhan? Saya layak, saya kudus gak ya Tuhan bisa terima? Bagaimana saya terimanya Tuhan? Kita tahu loh. Tapi apakah kita sharing dengan dia? Dengan mereka? Apakah kita memberikan rahasia-rahasia bagaimana untuk memperoleh itu? Oke, kemudian udah tahu bahasa roh. Saya kelas 6 SD sudah bisa bahasa roh. Kelas 6. Bahasa roh siki. 2 kata doang. Ya. Dan 8-9 tahun yang lalu masih siki aja. Sampai saya datang. Tetapi saat saya datang di gerbang pujian, bahasa roh aneh-aneh. Banyak kata-kata yang ganjil. Banyak bahasa-bahasa yang ini apa? Permasalahan adalah saya kasih tahu, banyak orang sudah bisa bahasa roh tapi hanya kata-kata dalam roh. Tetapi bagi mereka yang sudah dewasa dan membangun dalam dirinya imannya yang lebih tinggi, lebih dewasa, bahasa roh menjadi bahasa-bahasa yang baru. Ini tidak semua orang mengerti. Bagaimana dia membangun dirinya mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dan Tuhan percayakan banyak hal. Lalu apakah yang kita lakukan? Apakah kita menyimpan itu diri kita sendiri? Apa kita belajar untuk membagikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Jangan sampai kita di sorga ketemu sama teman kita, teman dekat. Bro, kok lo jadi raja? Gue jadi tukang sapu atau gue jadi tinggal di rumah pohon? Ya karena lo tidak membangun dalam roh.
Kenapa lu gak cerita? Kenapa lu gak kasih tahu gue bagaimana untuk mencapai tingkatan kemuliaan? Ya kan? Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bagi-bagikan. Dengan itu kerajaan Allah semakin besar. Ya. Nah, kita buka lagi di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, setiap hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Apakah engkau dapat dipercayai? Tuhan beritakan begitu banyak rahasia-rahasia. Oke, tadi bicara bahasa roh. Saya tanya sekarang, banyak orang Kristen yang masih takut setan? Banyak. Kenapa mereka bisa takut setan? Karena mereka lemah, rohaninya mereka kurang kuat. Bagaimana mereka mau rohani lebih kuat? Padahal di sini kita menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Kita bukan untuk sombong, bukan apa. Kita dalam mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Itu karena kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan bagian rahasia-rahasia untuk menghakimi para malaikat-malaikat. Bagaimana mengeksekusi, bagaimana mematakan kutuk dan lain sebagainya. Bagaimana untuk mengalang roh-roh jahat di udara. Bagaimana melakukan paparan rohani. Tetapi apakah rahasia ini kita bagikan? Rahasia ini kita sharingkan? Supaya mereka tidak takut lagi. Supaya mereka tidak lemah lagi. Karena ingat, iblis mengincar orang yang lemah. Imannya yang lemah. Iblis mengincar itu. Dan kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Bukan hanya menanggung, tapi membimbing mereka yang lemah itu menjadi kuat. Dan ketika mereka berkata, sekarang saya tidak takut setan. Tapi setan yang harus takut saya. Loh, bukan sombong. Karena kepada kita diberikan kuasa. Kepada kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Kepada kita diberitahukan bahwa kita adalah pemenang. Tapi bagaimana kita membagikan ini supaya anak-anak Tuhan bukan menjadi anak-anak yang kecil, tapi menjadi anak-anak yang dewasa dan kuat dalam roh. Ini pun harus kita bagikan. Jangan kita simpan sendiri. Jangan kita menjadi egois. Jangan kita menyimpan harta-harta ini untuk kita sendiri. Oke? Nah, kita akan buka ayat penutup di Lukas 10 ayat 21. Oke. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang biasa, bahkan tidak dianggap oleh dunia ini. Yang lemah bagi dunia ini, mungkin yang tidak berharga. Tapi ingat, Tuhan mau pakai kita. Tiada yang mustahil. Tapi semua itu akan balik. Sebelum kita kenal Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa enaknya keselamatan itu. Setelah itu kita membangun betapa enak kuasa dan karunia Roh Kudus. Setelah itu semakin tinggi kita mencapai tingkat kemuliaan. Tuhan, betapa bahagia bisa duduk bersama Engkau. Betapa tingkat kemuliaan ini ya Tuhan. Siapakah saya ya Tuhan? Siapakah saya Bapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang biasa, mungkin orang rendahan. Tapi ketika kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tapi semua itu bergantung apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat, kita bukan pengemis. Saudara-saudara, kita bukan pengemis. Kita tuh pekerja. Pekerja ada tanggung jawab. Pengemis kita minta berkat. Tuhan saya mau ini, Tuhan mau saya itu. Jika kita melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan di akhir zaman ini, pekerja-pekerja dalam Tuhan akan diperlengkapi lebih luar biasa. Oke, mari kita bersatu dalam doa.
Bapak Yesus Roh Kudus ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya Bapak, di mana hamba-Mu yang tidak layak ya Bapak, yang tidak pantas, yang juga pun bergumul ya Bapak. Tapi sungguh ya Bapak, di akhir-akhir zaman ini ya Bapak, kuatkanlah kami ya Bapak, supaya tanggung jawab yang ada ya Bapak, kami bisa melakukan ya Bapak. Baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, dan juga untuk sekeliling kami ya Bapak. Sungguh Bapak, semua ini karena kasih karunia-Mu, semua ini karena kemampuan-Mu Bapak. Saat ini biar Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu yang semakin kecil, dan biar Engkau yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, saya serahkan kepada